Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas bab 8 fisika mengenai gerak rotasi. Mulai dari Firman, boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Firmansyah, NIM 210014125140161. Saya Vito Timotius 21 dengan NIM 21060145140 152. Perkenalkan, nama saya Raffi Astaria dengan NIM 2100125130138. Perkenalkan, nama saya Rasya Priyansyah dengan NIM 21060125140 170. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Abdillah dengan NIM 21060125125140155. Jadi di sini mengenai subjudul 1.1 yaitu besaran sudut. Besaran sudut merupakan sebuah benda yang mengelilingi pusat massa. Besaran sudut juga menggambarkan posisi dan gerakan benda dalam lintasan melingkar. Biasanya sudut dinyatakan dalam radian di mana satu rad sama dengan 57 derajat atau 360 derajat sama dengan 2 pi rad. Adapun rumus yang digunakan seperti ini, yaitu pertama adalah untuk mencari kecepatan sudut, dan lalu untuk mencari percepatan sudut. Dan juga beberapa rumus lain, misalnya ketika kecepatan sudut sebuah benda tidak konstan, dan juga mencari percepatan radial. Ya, satu dua percepatan sudut konstan. Hal ini merupakan definisi dari percepatan sudut dan kecepatan sudut. Adalah serupa dengan definisi untuk kedua besaran yang berpadanan dalam gerak linear. Hanya saja digunakan theta untuk mengganti perpindahan linear x, omega untuk menggantikan kecepatan linear v, dan alpha untuk menggantikan percepatan linear. Dan semua ini diturunkan dengan cara yang persis sama. Berikut rumus-rumus yang dipakai. Dalam subbab 1.2 ini hanya terdapat 4 rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Oke, 1.3 akan tanpa slip. Menggelinding tanpa slip melibatkan translasi dan rotasi secara bersamaan terhadap sebuah hubungan sederhana antara kecepatan linear suku putar, kecepatan sudut dari roda atau benda yang berposisi juga dapat dituliskan sebagai V sama dengan R dikali omega. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan linear, R sama dengan jari lintasan melingkar, dan omega sama dengan kecepatan sudut. Nah, hubungan ini berlaku absa jika tidak terjadi slip. Nah, yang 1.4 yaitu tahu atau torsi. Untuk menentukan torsi yang diajukan oleh sebuah gaya adalah dengan menguraikan gaya tersebut menjadi komponen-komponen yang sejajar yang tegak lurus terhadap garis penghubung sumbu putar dan titik kerja gaya. Nah, rumus torsi yaitu V dikali N. Nah, jika rumus ini hanya digunakan pada saat sumbu atau sumbunya itu 90 derajat. Nah, ketika sumbunya tidak 90 derajat, maka kita ditambahin yaitu F cos atau F tergantung sesuai dengan arah geraknya. Nah, keterangannya torsi adalah momen gaya atau torsi, F sama dengan gaya yang diberikan, R dengan momen. Next, yang selanjutnya ada dinamika rotasi, yaitu torque dan inersia rotasi. Torque adalah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, torque adalah efek sebuah gaya dalam menyebabkan benda berputar terhadap suatu titik atau sumbu. Gaya yang sama dapat menghasilkan efek putaran yang berbeda, tergantung besaran gaya, arah gaya, dan juga jarak gaya dari sumbu putar. Next. Nah, di sini ada rumus torque, yaitu torque sama dengan torque atau tau sama dengan R dikali F sin sudut. Nah, di sini keterangannya torque atau biasa dipanggil dengan tau itu sebenarnya torque. Yang kedua ada R, yaitu jarak dari titik putar. Yang ketiga ada F,
yaitu gaya yang bekerja, dan yang keempat ada lambang sudut, yaitu sudut antara vektor gaya dan lengan momen. Ada catatan penting dari kami berdasarkan buku Giancoli, yaitu jika gaya searah lengan momen, maka tidak ada rotasi atau torque Q sama dengan 0. Satuan torque Q itu sama dengan N kali M, bukan Joule, karena dia itu bukan energi. Next. Lanjut ke inersia rotasi. Inersia rotasi adalah ukuran seberapa sulit mengubah keadaan rotasi sebuah benda, atau analog dengan massa dalam gerak lurus. Semakin jauh massa terletak dari sumbu, maka semakin besar momen inersia. Semakin besar momen inersia, maka semakin sulit mempercepat rotasinya. Next. Di sini ada rumus umum inersia. Rumus apa yang digunakan? Di sini ada dua rumus. Yang pertama itu inersia sama dengan sigma mr kuadrat. Dan yang kedua itu untuk benda kontinu, yaitu inersia sama dengan integral dari r kuadrat dm. Dm ini diferensial massa. Nah, di sini ada momen inersia untuk berbagai objek. Dan kami membawakan berdasarkan buku Giancoli yaitu 7 objek. Next. Lanjut ke 1,6 yaitu memecahkan soal-soal dinamika rotasi. Di sini ada 9 langkah. Yang pertama itu membuat diagram. Yang kedua ada menentukan sumbu rotasi. Yang ketiga ada menghitung torque dari masing-masing gaya dengan rumus yang telah diberikan. Yang keempat ada gunakan persamaan rotasi. Yang kelima ada gunakan persamaan translasi jika diperlukan. Yang keenam ada hubungkan translasi dan rotasi. Yang ketujuh ada gunakan energi. Yang kedelapan ada substitusi pecahkan sistem persamaan. Dan yang terakhir ada periksa satuan dan arah. Kemudian ada energi kinetik rotasi. Sebuah benda yang berputar pada suatu sumbu dikatakan memiliki energi kinetik rotasi. Besaran setengah mv kuadrat adalah energi kinetik dari sebuah benda yang menjalani gerak translasi. Dengan menganalogikan gerak rotasi dan gerak translasi, diperoleh bahwa energi kinetik rotasi bergantung pada momen inersia dan kecepatan sudut. Kemudian, ini rumus yang digunakan dalam energi kinetik rotasi, yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I sama dengan momen inersia, M itu massa partikel, dan R jarak partikel dari sumbu pusat rotasi. Kemudian ada Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Lanjut. Kemudian ada momentum sudut dan konservasinya. Dalam rotasi ada besaran analog dari momentum linear P sama dengan M kali V, yaitu momentum sudut atau angular momentum. Konservasi momentum sudut berlaku bila torque neto yang bekerja pada benda sama dengan nol. Momentum sudut adalah besaran penting dalam fisika rotasi karena pada kondisi tertentu momentum sudut dapat kekal. Kemudian ini adalah rumus rumus yang digunakan jika benda berubah dari omega 0 menjadi omega 1 atau omega awal menjadi omega akhir, yaitu A sama dengan delta omega per delta T. Kemudian delta torsi sama dengan jika I konstan, delta torsi sama dengan I dikali A. Jika delta R sama dengan 0, maka L sama dengan L0. I dikali omega sama dengan I awal dikali omega awal sama dengan konstan. Kemudian ada L sama dengan I dikali omega. Omega yaitu kecepatan sudut. Dan satuan satuan untuk L itu kilogram meter kuadrat per second. Selanjutnya ada rangkuman 1.9 sifat vektor dari besaran sudut. Yang Coli menegaskan bahwa beberapa besaran dalam gerak rotasi seperti kecepatan sudut, percepatan sudut, momentum sudut, dan torsi bukan hanya memiliki besar tetapi juga memiliki arah.
sehingga semuanya diperlakukan sebagai vektor. Arah vektor sudut ini tidak berada dalam bidang rotasi, melainkan tegak lurus terhadap bidang rotasi. Arah ditentukan menggunakan aturan tangan kanan. Ini rumus yang digunakan. Yang pertama ada kecepatan sudut sebagai vektor, yang kedua ada percepatan sudut sebagai vektor, yang ketiga ada momentum sudut sebagai vektor, yang keempat ada torsi sebagai vektor. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.